Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan atau mempresentasikan materi mengenai sumber informasi ilmiah. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Aziza Rahma Mufida, kemudian Aprilia Suryani, Aprilia Dwi Rahma Putri, dan juga Fathia Thabita Sofyan. Pengertian informasi ilmiah dan jenis-jenis sumber informasi ilmiah. Pengertian, dalam suatu aktivitas komunikasi, sumber dapat didefinisikan sebagai dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dan memperkuat pesan itu sendiri. Sumber dapat berupa seseorang atau lebih, lembaga, buku, dan sejenisnya. Sedangkan istilah informasi menurut para ahli adalah keterangan, berita, atau pemberitahuan yang sifatnya menambah pengetahuan atau wawasan seseorang. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sumber informasi adalah seseorang, benda, atau tempat di mana informasi itu muncul, diperoleh, atau datang. Dan objek yang menerima akan bertambah pengetahuan atau wawasannya. Banyak contoh sumber informasi yang terdapat di sekitar kita seperti handphone, buku sebagai bentuk dari benda atau perpustakaan yang berupa tempat. Menurut M. Sevaden dan kawan-kawan yang mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Menurut Rohde yang dikutip Pendit dalam Suwanto tahun 1997, informasi dalam konteks kajian pemakai didefinisikan sebagai data yang nyata atau pendapat objek fisik seperti buku, majalah, atau saluran informasi di mana informasi dapat disampaikan. Kemudian menurut Ching Chih dan Peter Hernon, informasi adalah sebuah pengetahuan, ide-ide, fakta, dan data dan imajinasi kerja seseorang yang dikomunikasikan secara formal maupun informal dan dalam berbagai bentuk. Dari beberapa definisi tersebut, maka di kesimpulannya, informasi adalah catatan-catatan sebuah peristiwa yang terjadi, baik berupa data, fakta, dan pengetahuan, maupun segala gejala yang terjadi dalam masyarakat yang tercatat dan dapat disalurkan kepada orang lain atau disebarkan yang dapat bermanfaat untuk perubahan dalam kehidupan. Data adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian atau keadaan yang merupakan entitas yang dilengkapi dengan nilai tertentu. Entitas ini merupakan perlambangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata. Informasi adalah kumpulan data yang terstruktur untuk memperlihatkan adanya hubungan entitas tersebut. Pengetahuan adalah model yang digunakan manusia untuk memahami dunia dan dapat diubah-ubah berdasarkan informasi yang diterima oleh pemikiran manusia. Berdasarkan definisi tersebut, maka informasi dibagi menjadi dua, yakni informasi nyata dan informasi abstrak. Informasi nyata dapat berupa buku, majalah, ensiklopedia, jurnal, dan lain-lain. Sedangkan informasi abstrak, informasi yang dilihat dari isinya. Penelitian ini, informasi yang digunakan adalah informasi nyata yang mencakup data terstruktur dan media informasi seperti buku, majalah, yang dapat membantu seseorang memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan berdasarkan kesenjangan yang ada dalam diri seseorang tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis informasi ilmiah. Pada umumnya, sumber informasi dibagi menjadi 3. Yang pertama sumber informasi primer, yang kedua sumber informasi sekunder, dan yang ketiga adalah sumber informasi tersier. Sumber informasi primer, yakni sumber informasi yang bersifat karangan asli dan ditulis secara lengkap. Biasanya semacam buku yang berada di perpustakaan, namun juga bisa saja di sumber lain. Status dari suatu pusat informasi secara dominan dapat menentukan jenis-jenis informasi yang dikelolanya. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Contoh sumber informasi primer. 1. Monografi, berupa buku teks karya dari seorang pengarang tunggal, pengarang ganda, editor, dan terjemahan. 2. Artikel majalah, biasanya berupa hasil penelitian dan dilengkapi dengan abstrak serta ilustrasi yang dibuat oleh pengarangnya. 3. Hasil penelitian,
merupakan hasil dari suatu penelitian atau penemuan baru yang didasarkan pada suatu hipotesis dan dikaji kebenarannya. Buku ini bisa juga menjadi kelanjutan atau pengembangan dari penelitian sebelumnya. 4. Laporan langsung atau reportase merupakan hasil wawancara dengan seseorang, laporan langsung, skripsi, tesis, dan lain-lain. Sumber informasi sekunder. Sumber informasi sekunder adalah sekumpulan informasi berupa data bibliografis yang dikutip dari sumber informasi primer dan digunakan untuk mempermudah pencarian kembali atau retrieval serta penelusuran dan informasi primer yang biasanya berupa majalah atau buku. Contoh dari sumber informasi sekunder adalah ensiklopedia, kamus, bibliografi, kumpulan indeks, abstrak, sumber biografi, dan katalog pada perpustakaan. Ada 3 tipe informasi berdasarkan filsafat Karl Popper, yaitu 1. Objektif eksternal. Informasi harus berdasarkan kenyataan yang ada, berarti informasi itu harus sesuai fakta, tidak dibuat-buat dan apa adanya. Informasi akan menjadi wakil dari sebuah peristiwa. 2. Subjektif internal. Informasi harus dapat mewakili seluruh kejadian. Informasi berarti harus bisa menggambarkan seluruh cerita atau fenomena yang terjadi, sehingga orang bisa memahami peristiwa tersebut dan bisa disalurkan kepada orang lain. 3. Sense making. Informasi menggambarkan sebuah kejadian yang membolehkan kita untuk memahami dunia dan biasanya bisa memahami kejadian tersebut dengan benar. Informasi dibagi menjadi 2, yakni informasi ilmiah adalah rekaman informasi yang dirancang secara khusus atau bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ilmiah dan penelitian untuk pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua informasi tersebut telah disimpan di dalam memori manusia, terutama memori yang telah dialih bentukkan ke dalam media penyimpanan yang di dunia kepustakaan dikenal dengan nama dokumen, baik dokumen analog maupun digital. Jenis informasi menurut Shera dalam Lalo dibagi menjadi 6. 1. Conceptual information. Konsep informasi yang berkaitan dengan ide, teori, konsep, hipotesis yang berhubungan dengan variabel sebuah wilayah. 2. Empirical information berhubungan dengan data dan pengalaman penelitian yang disebarkan dan dikomunikasikan kepada orang lain. 3. Procedural information data mentah yang belum diolah dan dari hasil investigasi. 4. Stimulatory information informasi yang diperoleh dari lingkungan. 5. Policy information informasi yang menjadi proses pengambilan keputusan. Kegunaan informasi. Informasi sangat berguna dalam kehidupan manusia. Adapun kegunaan informasi sebagai berikut. Yang pertama, informasi sebagai sebuah proses, artinya ketika seseorang memperoleh informasi, maka apa yang ia ketahui mengalami perubahan. Informasi sebagai ilmu pengetahuan. Informasi berguna sebagai komunikasi pengetahuan dari beberapa fakta, subjek, dan kejadian yang diinformasikan dalam sebuah berita. Informasi sebagai benda. Informasi dapat berubah menjadi benda apabila informasi tersebut diubah menjadi data dan dokumen. Strategi penelusuran informasi ilmiah. 1. Yang pertama yaitu perhatikan sumber informasi. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, sumber informasi memegang peranan penting dalam memperoleh informasi yang akurat. Kita harus pandai-pandai memilih sumber informasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya, ketika kita membuat skripsi atau jurnal penelitian, maka disarankan diambil dari sumber yang terpercaya seperti buku, artikel, atau jurnal resmi, dan tidak disarankan mengambil dari blog di internet karena narasumber atau pembuat blog yang kurang terpercaya. Yang kedua, kesesuaian antara kebutuhan informasi dengan informasi. Kesesuaian antara kebutuhan informasi dengan sumber informasi. Perlu diperhatikan juga kesesuaian antara kebutuhan informasi dengan sumber informasi, karena bisa saja sumber informasi yang kita pilih akurat namun informasi yang diterima justru tidak akurat. Contoh, ketika kita sedang mencari harga cabai di daerah Malang, namun sumber informasi yang kita dapat harganya cabai merah di Jawa Timur. Hal ini tentunya diragukan ketepatan informasinya. Karena pada dasarnya harga cabai di setiap daerah berbeda-beda menyesuaikan kondisi
alamnya. Yang ketiga yaitu proses pemindahan informasi dari sumber penerima. Proses pemindahan informasi meliputi membaca informasi yang didapatkan, merasakan atau mendengar, lalu kemudian dapat disimpulkan informasi atau pemecahan masalahnya. Jika proses pemindahan tidak dilakukan dengan baik, tentunya akan mempengaruhi keakuratan informasinya juga. Contohnya kesalahan dalam membaca atau salah dengar karena kondisi yang agak ramai. Yang keempat yaitu bandingkan informasi yang didapatkan dengan sumber yang sudah terpercaya. Ketika kita mendapatkan sumber yang diragukan kevalitannya, maka langkah yang harus ditempuh adalah dengan membandingkan informasi yang didapat dengan sumber yang terpercaya. Contohnya yaitu yang populer di Indonesia adalah situs Tribun News, Detik.com, Kompas, dan lain-lain. Karena penulisnya sudah diseleksi terlebih dahulu, tidak dianjurkan menggunakan Wikipedia karena kontributor bisa menulis atau mengubah tanpa adanya seleksi lebih lanjut, sehingga bisa saja diragukan keakuratannya. Itulah penjelasan tentang pengertian sumber informasi yang valid dan terhindar dari hoaks. Semoga hal ini bisa bermanfaat dan mendapat informasi yang mudah. Bisa memanfaatkan perpustakaan, informasi ilmiah, informasi broker, informasi agent, baik media cetak maupun media digital. Yang selanjutnya itu evaluasi sumber informasi. Pertama, pengertian mengevaluasi sumber informasi. Menurut Fitzgerald 1999, mengevaluasi informasi adalah menilai kualitas, gagasan, dan erat kaitannya dengan pemikiran kritis yang mengkaji literatur tentang pemikiran kritis, memberikan kontribusi cukup penting untuk pemahaman sifat evaluasi. Evaluasi sumber informasi atau research evaluation adalah menilai kualitas gagasan dan erat kaitannya dengan pemikiran kritis yang mengkaji literatur tentang pemikiran kritis, memberikan kontribusi cukup penting untuk pemahaman sifat evaluasi. Boswell 1996 memberikan parameter untuk mengukur apakah sebuah dokumen di web itu layak untuk disortir atau tidak, dan tolak ukur itu antara lain seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu kepengarangan. Kepengarangan merupakan kriteria paling penting untuk mengevaluasi karena terlalu banyak informasi yang disajikan, banyak pula informasi muncul dengan penulis anonim. Untuk terbitan tercetak secara jelas menunjukkan si penulis, organisasi afiliasinya seperti lembaga atau universitas, dan waktu penerbitannya. Sementara sumber dari internet kepengarangan dan afiliasi sulit ditemukan. Sponsor yang dicantumkan tetapi tidak banyak juga yang tidak. Objektivitas berarti semua unsur persoalan digambarkan secara adil tanpa adanya propaganda atau kelalaian yang menyesatkan. Meskipun hal yang satu ini tidak mudah dideteksi, kita tidak menguasai topik. Untuk melihat objektivitas sebuah dokumen, kita perlu melihat tujuan penulisan atau keinginan penulis untuk tujuan-tujuan subjektif atau untuk mempropagandakan produk atau pelayanan tertentu. Yang ketiga itu ruang lingkup. Ruang lingkup berarti kelengkapan informasi yang disajikan dan sulit untuk menentukan tanpa memahami topik secara keseluruhan. Ruang lingkup dokumen yang kita pilih tentu saja relevan dengan topik kemas ulang yang kita susun. Untuk menilai ruang lingkup, hendaknya kita mencari adanya kesenjangan atau kelalaian yang jelas dalam ruang lingkup topik. Apakah ada pertanyaan yang belum terjawab dalam informasi itu? Ada baiknya kita membandingkan informasi yang disajikan itu dengan publikasi tercetak dengan topik yang sama, sehingga kita mengetahui jika mempunyai kedalaman dan keleluasaan yang sama. Perihal penting yang perlu dipertimbangkan adalah kelengkapan dan keunikan informasi yang disajikan. Selebihnya akan. Yang selanjutnya, kriteria evaluasi. Secara umum, kriteria dalam melakukan evaluasi dibagi ke dalam 3 bagian utama. Informasi lengkap akan tertulis di masing-masing jenis evaluasi. Pada sumber tercetak dan non-tercetak memiliki beberapa kesamaan dalam hal mengevaluasi satu karya. Yang pertama, kepengarangan atau authorship. Kepengarangan mengecek kredibilitas dari pengarang atau organisasi dari karya yang akan dibaca. Yang kedua, kesesuaian atau relevance.
Kesesuaian dibutuhkan untuk mengetahui tingkat relevansi dengan topik yang akan ditulis. Meskipun informasi memiliki kualitas sangat baik, tetapi tidak relevan dengan rencana tulisan yang akan dibuat, tetap tidak dikategorikan relevan. Yang ketiga, kekinian. Kekinian sangat dibutuhkan untuk lebih mengetahui perkembangan satu ilmu. Ini penting karena dengan melihat kekinian, maka satu ilmu akan diketahui seberapa jauh tingkat perkembangannya. Kriteria lain yang harus ada dalam mengevaluasi sumber informasi. Yang pertama, motif atau intention, motif atau tujuan. Yang kedua, objectivity atau objektivitas, verifiable fact, dan reference, berdasarkan fakta dan referensi yang dapat diverifikasi. Yang keempat, expert review. Apakah sumber informasi tersebut telah direview oleh ahli yang ada di bidangnya? Yang kelima, stability, kestabilan, atau apakah sumber informasi tersebut dapat diakses setiap tahun? Cara mengevaluasi sumber informasi. Evaluasi sumber informasi tercetak menurut Sony Pawoko. Yang pertama, pengarang atau author. Mencari latar belakang penulis, kualitas penulis, tanggal penerbitan, dan kesesuaian tanggal penerbitan dengan topik yang dibahas. Yang kedua, penerbit atau publisher. Mencari kebiasaan penulis dalam menerbitkan sebuah karya. Yang ketiga, judul jurnal, jenis jurnal dan kategori jurnal. Yang keempat, pembaca. Siapakah pembaca yang dituju penulis, kesesuaian kategori bacaan dengan masyarakat. Yang kelima, objektivitas. Bagaimana kualitas objektivitas karya dan data dalam karya. Yang keenam, isi. Dari manakah sumber perolehan isi karya? Yang ketujuh, tinjauan. Apa jenis tinjauan pada karya dan apakah sudah dilakukan peninjauan? Evaluasi sumber informasi non tercetak. Yang pertama, pengarang atau organisasi. Apakah ada penulis lain, kapabilitas penulis, kejelasan identitas penulis. Yang kedua, ketepatan. Verifikasi informasi terkait, pengajian atau pengeditan sumber informasi, dan siapakah orang yang bertanggung jawab untuk ketetapan sumber informasi. Yang ketiga, kekinian. Kapan tanggal penerbitan atau pembuatan sumber informasi? Apakah ada revisi atau edit? Apakah ada pembaharuan materi pada sumber informasi? Yang keempat, objektif. Bebas nilai, tampilan halaman sumber informasi, kejelasan sudut pandang pada sumber informasi. Yang kelima, cakupan. Cakupan yang komprehensif pada sumber informasi. Evaluasi sumber informasi website. Yang pertama, cari siapa pengarang isi dan penerbitnya. Apakah nama pengarang atau penulis tertulis jelas? Adakah keterangan tentang keahliannya? Cek About Us untuk mencari visi misi website. Pada situasi khusus, pengarang dapat dihubungi melalui email untuk menanyakan keabsahan dari informasi yang disajikan. Yang kedua, domain pendidikan seperti .edu, .ac, dan pemerintah, .gov atau .go. Sementara untuk .com atau .co untuk tujuan komersil. Domain .org atau .or perlu pemeriksaan untuk menghindari artikel yang terkait promosi produk atau informasi yang berat sebelah. 3. Periksa kapan terakhir situs tersebut diperbarui. Situs yang baik akan diperbarui secara periodik. Yang keempat, cari tautan atau permalink pada halaman situs yang akan dievaluasi dan periksa apakah permalink tersebut dari sumber yang dapat diandalkan. Yang kelima, baca isi dan temukan tujuan dari isinya. Apakah ada sifat mempengaruhi, menjual, mendasarkan pada pandangan pribadi tanpa data pendukung atau bias pada suatu hal?
Yang keenam, cari situs yang mirip dari penerbit lain. Bandingkan isinya, adakah perbedaan? Evaluasi sumber informasi bagi pustakawan. Yang pertama, proses pengadaan buku. Misalnya melalui pengadaan. Yang kedua, kemas ulang informasi. Yang ketiga, kajian keterpakaian. Yang keempat, pembuatan resensi buku. Yang kelima, kegiatan penyianagan. Dan yang terakhir, melalui analisis citasi dari penelitian bibliometrika oleh pustakawan atau para ahli informasi. Ini ada quotes dari kami. Tidak ada kekayaan seperti pengetahuan, tidak ada kemiskinan seperti ketidaktahuan. Kami dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.